kita apply. Set, muncul. Nah, muncul nih seperti ini datanya. Selanjutnya kita tinggal tentukan si sumbu X dan Y-nya. Sesuai yang tadi di sini ya. Nah, ini nih. Sumbu X si HV, sumbu Y-nya yang tadi. Sumbu X. Nah, ini dia malah Y kan. Kita bisa ubah kok. Kita bisa ubah menjadi ini. Set S, klik kanan, set S, terus ini. Yang X. Nah, dia jadi X kan, jadi sumbu X. Sedangkan yang tadi kan sudah sumbu Y di sini. Ya, yang ini kita pencet kontrol. Nah, jadi kita pencet kontrol sembari pilih si koordinat yang mau kita jadikan kurvanya gitu ya. Si data yang mau kita jadikan kurva maksudnya, maaf. Nah, ini yang energi, ini energi HV, elektron volt. Ini sumbu X, ini sumbu Y yang tadi, yang kubel Kamang dikali elektron volt dipangkatkan 2, si energi HV. Langsung pencet yang ini untuk menentukan kurvanya. Duar, muncul. Alhamdulillah. Selanjutnya kita tinggal rapih-rapihkan. Ini salah satu part yang saya suka sebenarnya. My favorite part. Kita akan rapihkan supaya apa? Selain supaya terlihat layak gitu ya, tetapi juga memang dalam untuk ditaruh di jurnal atau hal-hal yang sifatnya saintifik dan resmi, tentu saja dong kurva ini tidak bisa begitu saja langsung ditaruh, tetapi harus dirapihkan dulu supaya kita tahu nih fokusnya mau kemana, apa yang harus dilihat gitu. Terus ini sumbunya juga kan ini lain-lain nih, dia nggak dari nol gitu. Nah, tapi dari beberapa referensi yang saya tonton dan yang saya pelajari juga dari tutorial, dari bacaan referensi juga, jadi itu beda-beda. Ada yang memang dari sumbu nol semua, sumbunya dari nol semua, karena memang datanya tidak ada yang minus gitu kan. Tapi ada juga di tutorial, jadi dia tuh fokus ke, karena mau menandai band gap-nya berapa, nandainya di mana, dan kemudian band gap-nya berapa, gitu, itu tuh nanti sama dia difokusinnya tuh ke daerah yang mulai memuncaknya aja gitu, pas daerah band gap-nya aja gitu. Tapi saya akan menyesuaikan gitu sesuai dengan yang diajarkan gitu. Nah, ini kan dari 0. Tadi kan minus ya, dari minus. Nah, apply saja. Kemudian ini yang y-axis-nya juga sudah dari 0, oke. Kemudian yang ini nih. Ini juga dari 0. Set, gitu. Ya kan? Bisa kan seperti itu. Kemudian kita rapihkan. Misalnya kita mau taruh ini di dalam, misalnya ya, major ticksnya di dalam. Si rulernya ini, si penggarisnya. Nah, ini nih. Jadi pindah ke dalam. Ini yang bagian left, kiri. Untuk bagian bottomnya juga boleh. Ini seperti yang sudah saya sebutkan juga di video-video sebelumnya di TGA dan DGA. Kemudian untuk yang top kita tambahkan kotak gitu ya, dengan cara menambahkan yang di sini juga. Tapi gak usah pakai major ticks, jadi non aja. Yang right-nya juga. Mohon maaf. Ini belum di-apply. Nah, yang right seperti itu, ya kan? Kalau misalkan ini dirasa, aduh, ini kayaknya terlalu jauh nih dengan terlalu jauh dari sumbu kalau sumbunya dari 0. Sebenarnya bisa juga. Kita lihat nih di sini. Oh, dia mulainya dari sekitar sini nih, 2 atau di bawah 2 gitu. Jadi bisa dari sini atau bisa dari 1,75 ya kalau di sini. Nah, atau 1,5 saja. Misal gini ya. Misalkan 1,5 apply. Nah, dia kan maju kalau kayak gitu. Bisa juga begitu. Terus ini misalkan ini terlalu dekat nih, maksudnya terlalu nempel. Terus aturannya misalkan dari tugas yang kalian kerjakan, biar kurvanya tuh nggak nempel ke penggaris-penggarisnya ini, ke sumbu-sumbunya ini. Ya sudah, ini tinggal dilihat aja. Di sini kan dia sumbu 0 aja sudah menempel, berarti ya memang harus dari minus gitu. Kan dari minus 1. Nah, otomatis akan naik gitu kan. Tetapi kita dari 0 saja tidak apa-apa. Ini juga dari 0 saja tidak apa-apa.
gitu. Nah, selanjutnya ini juga bisa kita rapihkan sebetulnya. Karena pada dasarnya dia pakai simbol, bukan semata-mata abjad biasa. Nah, simbol yang ini nih. Kemudian kita insert. Lanjut. Pangkat 2-nya yang betul. Nah, seperti itu. Ini juga energi. Insert. Nah, satuannya apa? Tone volt. Gitu. Nah, selanjutnya apa lagi nih? Oh, ininya belum nih. Kayak kalau ini terlalu tipis, kita bisa tebalkan di sini ya, bagian sini. Kalau 3 dia lumayan tuh. Oke. Selanjutnya kita tandai. Oke, kita ke tahap yang selanjutnya. Kalau dirasa sudah layak, tandai pada kurva bagian yang mulai melonjak naik menuju ke puncak, di mana pada saat itu menunjukkan nilai band gap-nya. Jadi maksudnya tuh ketika ini mulai melonjak naik, nah disitulah akan ada band gap-nya nih. Seperti kita mencari titik potong gitu. Jadi titik yang akhirnya salah satu yang menunjukkan penyimpangan gitu atau kenaikan seperti itu. Nah, selanjutnya kita bisa pakai panah, pencet panah di sini. Nah, boleh ambil tinggi-tinggi dari sini supaya apa? Supaya lebih sejajar gitu ya, supaya lebih jelas. Misal di sini, set gitu. Atau si panahnya ini kurang kelihatan. Bisa kita tebalkan 2 saja misal. Kemudian kita merahkan. Nah, kan terlihat nih kalau seperti ini. Kemudian kita langsung aja baca berapa nilai band gap ya. Kita display bagian koordinatnya. Nah, ini kan display bagian koordinat selanjutnya. Nah, kita ke screen reader. Ini ya, dia akan menunjukkan nih si datanya atau koordinat sumbu X dan sumbu Y-nya gitu. Nah, di sini nih, kan kita nunjukinnya di sini nih, kayak titik potongnya gitulah ibaratnya. Dan ini nerusin titik potongnya gitu. Nah, di sini kurang lebih sejajarkan. Di sini gitu ya. Ternyata nilai band gap-nya adalah yang X ini ya. Karena kan kita fokusnya memang ke si X ini. Sumbu X. Energi HV-nya atau electron volt-nya. Ini adalah sebesar 3,08 band gap-nya. Pada saat mulai melonjak nih. Ya kan? Berarti kita tinggal add text. Di sini tambahkan. Tadi berapa? 3,08. Electron volt. Nah, kita pindahkan dia ke sini. Ya kan? Atau boleh pakai yang ini juga. Atau kalau ini untuk penandaan seperti halnya memberitahu ini adalah Kubel-Kalmans function, juga tidak jadi masalah. Seperti ini. Nah, di sini agak di pinggir. Nah, gitu. Band gap energinya ke sini. Nah, jadi. Sudah jadi. Nah, selanjutnya kita bisa buat kurva lain. Ini adalah kurva yang menunjukkan si panjang gelombang terhadap persen reflectance. Kalau ini gampang, jadi panjang gelombangnya sumbu X, persen reflectance-nya sumbu Y. Kita bisa kecilkan. Nah, si wavelength, ini wavelength, sumbu X, reflectance persennya sumbu Y. Ya kan? Betul? Ya, betul. Selanjutnya kita buat kurvanya. Nah, di sini muncul.
Kemudian kita bisa rapikan juga di sini. Ini jadi in, ini apply, bagian bottom, in, apply, tambahkan garisan, kotak maksudnya, dengan cara yang sama. No, tidak perlu ya, tidak perlu pakai penggaris ya kalau bagian atas dan kanan, karena untuk kotak-kotakin, apply, right juga apply, dan muncul. Ini adalah SNR dan wavelength curve seperti itu. Nah, atau gini. Dan bisa dikecilkan sebetulnya. Nah, gitu. Jadi deh. Ya kan? Setelah dirapihkan, maka kita selesai. Jadi kita akan punya dua kurva di sini. Dimana kita punya Kubel-Kalmans, fungsi yang menunjukkan bandgap energinya sebesar 3,08 dan persentase reflectance terhadap bilangan, maksudnya panjang gelombang, mohon maaf, seperti ini. Ini kurvanya juga bisa ditebalkan. Nah, jadi kita bisa lanjutkan kembali ya untuk penebalan, perapihan, dan masih banyak lagi. Segitu saja dulu dari saya. Kekurangannya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Dadah.